Penjabat Bupati Madiun, Insinyur Haji Tontro Palawanto yang juga menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Madiun, memimpin secara langsung rapat pleno anggota Dewan Kehormatan dan pengurus PMI masa bakti tahun 2023-2028. Acara ini berlangsung di markas PMI Jalan Majen Sungkono, Kota Madiun pada Selasa 9 Januari 2024. Penjabat Bupati tiba di lokasi dan langsung meninjau ruangan-ruangan gedung PMI yang baru selesai dibangun. Rapat pleno ini menjadi langkah perdana tindak lanjut setelah pengurus PMI dilantik. Dalam sambutannya, Ketua PMI Kabupaten Madiun Tontro Palawanto memberikan motivasi kepada seluruh pengurus yang menekankan bahwa bergabung di organisasi PMI harus dilandasi oleh niat ikhlas dan penuh pengabdian. Kita niati bersama pada konteks kita masuk dalam organisasi PMI adalah organisasi sosial yang harus kita sadari bahwa ini adalah penuh dengan pengabdian. Jadi tidak berpikir ke arah profit, tapi kita bicara masalah pengabdian. Tontro juga membagikan beberapa gagasannya demi kemajuan PMI Kabupaten Madiun terkait capaian kinerja yang masih kurang maksimal dan menekankan perlunya terobosan baru. PMI ini bisa dirasakan oleh masyarakat apabila eksistensi keterlibatan di dalam peran sosialnya itu juga semakin banyak. Artinya kita harus melakukan perluasan jaringan. Yang pertama terkait dengan eksistensi UDD. Tentunya harus ada perluasan layanan. Tentunya saya berharap nanti ke depannya sudah ada semacam layanan jemput bola. Kemudian dilakukan sebuah perluasan kerjasama dengan rumah sakit. Lebih lanjut, Tontro juga menyoroti hubungan antara rumah sakit dan PMI. Dirinya menekankan pentingnya menjaga interkoneksi dan informasi yang cepat. Yang perlu kita ketahui bersama itu harus ada interkoneksi, interkoneksi informasi terkait dengan ketersediaan kantong darah. Artinya hubungan interkoneksi antara rumah sakit dengan PMI itu harus bisa terjaga dan terinformasi dengan cepat. Yang perlu kita lakukan adanya sebuah unit layanan cepat. Bagaimana PMI kita mampu untuk memberikan layanan kepada rumah sakit dalam menyediakan kantong darah. Dan itu harus online. Dan kita desain, nanti kita kerjasama dengan Kominfo untuk mendesain sebuah aplikasi yang bisa terkoneksi antar rumah sakit. Terkait peran PMI dalam kegiatan kepedulian sosial dalam kebencanaan, Tontro juga menekankan pentingnya komunikasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan mengajukan harapan untuk adanya tim reaksi cepat PMI yang siap standby di markas setiap waktu. Di akhir acara, rapat pleno ditandai dengan sesi tanya jawab antara pengurus, Dewan Kehormatan dan Ketua PMI untuk mengevaluasi dan merumuskan rencana kerja ke depan. Perlu diketahui sejak mulai beroperasi pada tahun 1971, PMI Kabupaten Madiun tidak memiliki gedung dan selalu berpindah-pindah. Pada tahun 2022, PMI mendapatkan bantuan rehab gedung dari pemerintah Kabupaten Madiun untuk pelayanan unit donor darah dengan desain tipikal bangunan unit transfusi darah atau UTD kelas Madya. Sementara itu, gedung markas sekretariat dibangun pada tahun 2023. Dengan terlaksananya dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang telah selesai dibangun, maka diharapkan PMI Kabupaten Madiun dapat menjalankan tugas kemanusiaan secara maksimal sesuai dengan 9 tugas pokok yang harus dilaksanakan.